Yang kedua, keterjemputan dari keluarga yang menerima kita pada saat ini. Yang ketiga, ibadah, tempat penyampaian. Yang kelima, istirahat. Dan yang keenam, pembacaan warta sekaligus penutup. Dan itulah rangkaian acara yang akan menuntun ibadah kita pada saat ini. Dan kita menanjak pada acara berikutnya, yaitu jemputan dari keluarga. Waktu dan kesempatan ini kami silakan. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami keluarga di tempat ini. Pertama, kami menyampaikan selamat datang, selamat sore kepada kita sekalian. Dan walaupun keadaan cuaca, kita tetap boleh hadir bersama-sama bersekutu memuji Tuhan di tempat ini. Kami keluarga minta maaf atas tempat kita dan kekurangan kami. Apabila kita mendapat kekurangan, itu adalah kekurangan kami, dan kelebihan yang kita miliki adalah kelebihan kita bersama yang diberikan Tuhan. Lewat pertemuan kita pada sore hari ini, kita boleh memuji, memuliakan nama Tuhan bersama-sama. Dan kepada hamba Tuhan yang tetap setia menuntun kita, membawa kita di dalam, menuntun kita di dalam ibadah kapan dan di mana saja. Bapak Ibu, kami mengucap syukur karena atas kehadiran kita semua di tempat ini. Walaupun keadaan cuaca seperti ini, namun bukan kita yang mengatur. Kita hanya bisa berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan sebab cuaca kembali normal. Bapak Ibu, kami keluarga sekali lagi memohon maaf atas kekurangan yang kami miliki di tempat ini. Kata-kata kami hanya sekian, kami kembali kepada pembawaan. Terima kasih. Bersama kita menyampaikan ucapan terima kasih kepada keluarga kita di tempat ini yang telah bersedia hati membuka pintu rumah mereka untuk dijadikan mimbar pemberitaan firman Tuhan. Dan untuk ibadah keberadaan firman, waktu dan kesempatan ini kami silakan. Bapak dan Ibu yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita patut menaikkan segala pujian serta syukur kita kepada Tuhan. Kita bersyukur kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Kita menikmati segala anugerah dan berkatnya dalam perjalanan hidup kita seminggu yang boleh kita jalani. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, kita ada pada satu persekutuan ibadah pada sore ini untuk memulaikan ibadah sambil kita berdiri. Panggilan beribadah, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Kidung Jemaat nomor yang ke-15, Kidung Jemaat nomor 15, ayat yang pertama, berhimpun semua menghadap Tuhan. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia penuh
di kedamaian yang besar. Kabisan dan salam. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus. Kidung Jemaat nomor 15 ayat yang kedua, hormati namanya serta kenangkan. Hormati namanya Serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukur dan nyatakan di dalam hidupmu seluruhnya. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam perenungan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami naikkan segala pujian, syukur, terima kasih kami kepadamu. Karena begitu besar kasih anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam perjalanan hidup kami. Kami boleh bersyukur kami ada dalam satu persekutuan ibadah. Kami hendak membaca kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mohon kepadamu, kuasai hati dan pikiran kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga lewat kebenaran firman-Mu kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan, firman-Mu dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Mari kita buka kitab Amsal. Kitab Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Kitab Amsal pasal yang pertama, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Demikian firman Tuhan. Tujuan Amsal ini, Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan, untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Hidup Jemaat nomor 50 ayat yang pertama dan 6, Sabdamu abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong angkat kami rajin memahami. Tolong angkat kami rajin memahami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan.
Ibu yang sama-sama dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Minggu ini kita masuk pada minggu sengsara yang keempat. Minggu lalu kita belajar bagaimana kita harus berubah, atau bagaimana kita harus bertobat. Dalam pembacaan kita saat ini saya mengambil perenungan bagi kita sekalian, yaitu Yesus sebagai guru. Salomo menulis 3 buah kitab, yaitu kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, dan kitab Kidung Agung. Dari bacaan kitab Amsal ini kita boleh melihat bahwa nikmatlah yang telah menuntun Salomo menulis Amsalnya, yang penuh dengan petua, nasihat, dan pengajaran yang akan menuntun kita semua hidup berkenan kepada Allah dan sesama. Di dalam ayat 2 dan 3 dikatakan, untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata dan yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Dalam bacaan ini kita jumpai kata didikan yang dikenal dengan pengajaran. Dan ini menunjukkan bagi kita atau kepada kita sekalian bahwa pendidik sama halnya dengan pengajar. Dan pengajar sama halnya dengan orang yang mendidik. Dan orang yang biasa mengajar disebut pengajar, dan yang biasa mendidik disebut pendidik. Pengajar, pendidik, dialah guru yang bertugas mencerdaskan murid-muridnya. Dalam kitab Amsal ini, Salomo menggambarkan Yesus sebagai guru yang bijak. Dia adalah Tuhan yang bijak, yang mengajarkan banyak hal yang dahulu, bahkan yang sekarang maupun di waktu yang akan datang. Dan jelas bagi kita sekalian, saudara kekasih, bahwa kitab Amsal ini bertujuan menjadikan kita atau menjadikan pendengarnya pandai. Menjadikan kita menjadi orang yang cerdas. Menjadikan kita menjadi orang yang berpengetahuan. Menjadikan kita menjadi orang yang berhikmat dan berakal budi. Dan Amsal pun akan menjadikan mereka yang berjalan pada jalan kebenaran, karena namanya yang berkuasa itu akan membuat mereka berlaku adil dalam kehidupannya. Dan adil dalam bertindak, adil dalam memutuskan, dan akan menjadikan kita jujur kepada diri sendiri, kepada sesama, terutama jujur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, pandai, jujur, benar, dan adil adalah kelengkapan kehidupan kita yang patut harus kita miliki dalam setiap perjalanan hidup kita hari demi hari. Keempat kelengkapan itu, saudara yang kekasih, akan menuntun hidup kita kepada jalan yang sukses, jalan yang penuh bahagia, dan jalan yang penuh dengan damai dan sejahtera Tuhan. Kita buka dalam kitab Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 13 ayat 3. Yohanes 13 ayat 13. Di sana dikatakan demikian. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sebagai guru, Yesus tekun mengajar. Sehingga suka maupun tidak suka, dunia mengakui pengajarannya yang membuat orang menjadi pandai. Pengajaran Yesus akan menjadikan kita menjadi orang yang cerdik, yang akan berbudaya, menjadikan kita orang yang berhikmat dan berakal budi. Bahkan pengajarannya akan membuat orang mengenal kebenaran. Dan kebenaran itulah yang akan menjadi bahagia dalam setiap perjalanan hidup kita.
Yesus adalah guru yang mengajar keselamatan, dan dialah Tuhan yang menjamin keselamatan orang yang beriman, bahkan orang yang melakukan pengajaran. Yesus menekankan bagi kita sekalian yang sudah hadir pada sore yang indah ini, saudaraku yang kekasih, bahwa pentingnya kita hidup dalam kebenaran. Kita penting hidup dalam suatu kebenaran Tuhan. Karena dalam kebenaranlah yang membuka pintu gudang berkat Allah. Jika kita hidup dalam suatu kebenaran, suatu dalam ketaatan dalam menjalani kehidupan ini, maka kita akan menikmati segala janji dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang diinginkan oleh Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Karena apa, saudaraku yang kekasih? Karena Dia sangat mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Dalam khotbah yang dibukti dalam kitab Matius 5 ayat 6, kita buka kitab Matius. Kitab Matius 5 ayat 6 dikatakan di sana, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah sebuah penjelasan yang sangat tegas. Ayat ini sangat menyenangkan bagi kita. Itu berarti sesudah kita menemukan sebuah kebenaran, maka kebenaran itu akan menguasai roh dan jiwa kita, sehingga pikiran kita, tindakan kita terpusat pada hal-hal yang benar. Kalau kita hidup dalam satu kebenaran. Nah, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dituntut oleh Tuhan untuk memelihara keselamatan, untuk memelihara kesucian, bahkan untuk memelihara kebenaran dalam kehidupan kita setiap hari. Allah, kita hidup tanpa kesucian, tak seorang pun akan memandang Allah. Itu dia katakan dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita tidak hidup dalam sebuah kesucian dalam hidup ini, kita tidak akan pernah melihat namanya kerajaan Allah. Namun sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang sudah dibebaskan oleh Tuhan, kita mengucap syukur karena keselamatan telah dikaruniakan kepada kita, bukan karena kebaikan kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Allah. Amsal saudara yang dikasih dengan jelas menggambarkan Yesus sebagai guru, karena Dia mendidik, Dia mengajar, Dia membentuk seperti seorang pejunan membentuk segumpal tanah liat menjadi alat yang sangat ampuh di dalam tangannya. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan memberi persembahan syukur sambil mengingat kata Alkitab. Demikian, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. 2 Korintus 5 ayat 15. Sambil kita memberi persembahan syukur, kita puji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 403. Kidung Jemaat 403 ayat yang pertama dan seterusnya. Hujan berkat akan tercurah. Hujan berkat akan tercurah, hiduplah dengan kudus, hidup segar dari sorga, kami beri penebus, hujan berkat-Mu, itu yang kami
berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat dan tercurah hidup kembali segar. Hujan berkat dan tercurah, Hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah bunyi derai kedengaran. di atas bukit dan lurah, Bunyi derai terdengar hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Bapak dan Ibu yang kekasih dan diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat dan kita akan mendukung dalam doa keluarga yang ada di tempat ini yang sudah menerima kita beribadah kepada Tuhan. Bahkan kita akan berdoa juga kedua orang tua mereka yang sudah lanjut usia, anak-anak mereka yang sedang berjuang di bangku pendidikan. Maka kita dukung dalam doa program kelompok yang ada, bahkan anggota kelompok besar kelompok Zaitun didukung dalam doa. Dan dalam kehidupan ke depan kita menikmati segala berkat Tuhan. Dan doa ini kami berikan kesempatan kepada Penatua AN Tope, waktu dan kesempatan kami. Selamat. Mari Bapak dan Ibu kita berdoa. Ucapan syukur terima kasih kami terus persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Allah, sumber hidup kami. Oleh karena Engkau Tuhan, kami ada saat ini dalam sebuah kekuatan keselamatan yang sungguh hanya bersumber daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh melakukan persekutuan ibadah pada sore ini di dalam lindungan dan pertolongan-Mu sendiri. Kami sungguh berterima kasih karena kebenaran firman-Mu kembali disampaikan oleh hamba-Mu, mau mengingatkan kepada kami sekalian sebagai umat yang percaya kepada-Mu, bahwa sungguh-sungguh kami mengimani Yesus Kristus sebagai guru yang terus mengajar dan mengarahkan hidup kami, agar sungguh-sungguh setiap tingkah laku kami, tutur kata dan perbuatan kami sungguh mencerminkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu Tuhan meteraikanlah firman-Mu ini dalam hati dan pikiran kami sekalian. Diberkatilah hamba Tuhan yang terus memberi diri dengan segala sukacita melayani Tuhan, melayani jemaat-Mu di tempat ini. Tuhan terus memberikan akal budi hikmat bijaksana, kekuatan, kesehatan tubuh, serta kearifan. Ia sungguh-sungguh dapat melakukan tugas pelayanan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Demikian juga Tuhan di dalam keluarganya. Sebagai kepala keluarga, sebagai imam di dalam keluarga, Tuhan memberkati, menuntun dia di setiap tugas dan pekerjaannya, menuntun segera berumput keluarga, istri dan anak-anak, sehingga benar-benar apa yang mereka lakukan akan mendatangkan sebuah berkat yang indah, sempurna di dalam hidup mereka, dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih. Demikian hamba berdoa bagi kami sekalian yang sudah hadir pada kesempatan ini. Seluruh kebenaran kehidupan kami Tuhan terbuka di hadapan Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu Tuhan. Karena itu sungguh kami meyakini di setiap tingkah laku kami, di setiap perjalanan hidup kami, begitu banyak hal yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ampuni kiranya kami Tuhan. Layakan kiranya kami untuk selalu menerima berkat-Mu dalam hidup ini. Sehingga benar-benar apa yang kami lakukan sungguh-sungguh hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan Allah, kami percaya sungguh di setiap tugas dan pekerjaan kami ke depan ada dalam berkat dan campur tangan Tuhan. Karena itu Tuhan, dimanapun kami berada,
apapun profesi kami percaya dalam lindungan-Mu dan pertolongan-Mu kami dapat melakukan semuanya itu. Demikian Tuhan, kami bersama mendoakan segenap rumpun keluarga yang ada di tempat ini. Dengan segala sukacita mereka menyediakan tempat ini, kami jadikan mimbar pemberitaan firman Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu sebagai kepala keluarga, sebagai penanggung jawab dalam rumah tangga, di dalam menghidupi keluarganya. Tuhan berkati dia, kesehatan, kekuatan menjadi bagian dalam hidupnya, bahkan tugas pekerjaan pun Tuhan memberkati. Demikian istri, anak-anak, Tuhan menolong mereka sekalian, sehingga benar-benar dalam perjalanan mereka, di tengah-tengah usaha dan pekerjaan mereka, nama Tuhan terus dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, berkatilah keluar masuk mereka dalam segala usaha dan pekerjaan mereka. Di sana berkat Tuhan terus terjadi dan mereka nikmati ke depan ini. Ya Tuhan, terima kasih. Demikian orang tua kekasih mereka, baik yang ada di tempat ini maupun yang terpisah. Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam menjalani hidup masa tua mereka. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan. Tuhan berkati segala upaya dan usaha mereka di dalam menjalani kehidupan dan menghidupi diri mereka. Ya Tuhan Bapa di surga, demikian pun hamba berdoa dalam perjalanan organisasi kami dalam kelompok ini. Tuhan kiranya memberkati semua apa yang menjadi rencana kami, apa yang menjadi program dalam kelompok ini. Tuhan, kami percaya sungguh dalam campur tangan-Mu semua dapat kami jalan dengan penuh sukacita. Ya Tuhan Allah, kerjasama yang baik sesungguhnya kami harapkan dan itu terus tercipta untuk membangun organisasi di tempat ini. Demikian ya Tuhan Allah, kami berdoa bagi semua anak-anak kami di tengah-tengah perjuangan mereka, mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Ya Tuhan, berkatilah mereka semua, diberi hikmat, akal budi, kepandaian, kesehatan, sehingga benar-benar apa yang diharapkan dan cita-cita mereka akan menjadi sebuah kenyataan ada dalam kasih dan pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, demikian kami terus mendoakan bagi saudara-saudara kami yang tidak sempat hadir beribadah pada sore ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan, Engkau tahu dan Tuhan mengerti seluruh kebenaran hidup mereka. Berkatilah mereka Tuhan. Mungkin mereka dalam kebimbangan iman, mungkin mereka dalam kelemahan tubuh, sekalipun mereka dalam berbagai persoalan, Tuhan tahu dan Tuhan mengerti. Berkatilah kehidupan mereka sekalian. Ya Tuhan Allah, demikian kami terus berdoa kepada-Mu dan terus memohon pertolongan Tuhan. Di tengah-tengah perjuangan hidup kami begitu banyak tantangan, persoalan, penyakit COVID-19 yang sungguh kini sampai saat ini pun masih mewabah di mana-mana. Tuhan, kami meyakini bahwa jika Tuhan ada di pihak kami, semuanya kami dapat lewati di dalam kuat dan sehat bersama dengan Tuhan. Demikian situasi keamanan kami di wilayah tempat ini. Kepada mereka yang sungguh-sungguh melakukan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, semuanya Tuhan tahu di mana mereka berada. Tuhan, kendalikan pikiran mereka. Tuhan, menuntun mereka, ampuni mereka Tuhan. Sekali kelak mereka dapat menyadari bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan sungguh bertentangan dengan kasih dan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Kami percaya sungguh jika Tuhan ada di pihak kami, kami pun dapat menjalani hidup ini dengan penuh kuat, sehat, dan selamat. Ya Tuhan Allah, terima kasih dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Di tengah-tengah perjuangan hidup kami dalam jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dan berbagai rencana pun Tuhan tahu. Dalam segala rencana, pelaksanaan rencana untuk rapat jemaat ke depan, kami percaya Tuhan, kami sebagai perutusan di tengah-tengah kelompok, Tuhan pakai kami untuk dapat membangun sebuah program di tengah-tengah pelayanan di jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan pada kesempatan ini. Kami boleh menyatakan ungkapan syukur kami melalui persembahan. Tuhan berkati semua ini boleh dipakai untuk pekerjaan pelayanan-Mu di mana saja dibutuhkan. Ampuni dosa kami Tuhan. Sambil kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bersama-sama kita sampaikan banyak terima kasih kepada hamba Tuhan Penatua Alain Tope yang telah membawa kita dalam doa salat pada sore ini.
untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, saya undang kita bangkit berdiri. Kita buka Kidung Jemaat nomor 249. Kidung Jemaat 249, ajang pertama, Serikat Persaudaraan. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Saudara-saudaraku yang kekasih, kembalilah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Jemaat silakan duduk kembali. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh menjalani jalannya ibadah saat ini dari awal pertengahan sampai akhirnya. Dan percaya kehadiran kita pada saat ini tidak sia-sia, tetapi kita diberkati oleh Tuhan. Dan salam.